Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ini pagi hari ini teman-teman. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, hari ini berarti melanjutkan diskusi kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Tim Kelompok dua, Pak. kelompok 2 ya, mohon maaf, kelompok 2 untuk menyiapkan diri. Mungkin teknis pembagiannya seperti apa, silahkanlah. Seperti itu. Data beri akses untuk presentasi. Iya, Pak. Terima kasih. Izin share screen, Pak. Oke. Kok lama share screen-nya? Halo? Belum bisa, Mbak Saada. Halo? Share screen-nya mana ini?
Dengar suara saya, Mbak Saada? Halo, halo. Teman-teman yang lain gimana ini ya? Mohon izin sebelumnya Pak, karena Mm-mm. kelompok 2 terkendala tidak bisa share screen. Mohon izin untuk membantu share screen-nya Pak. Terima kasih. Oke, silakan bantu Mas Zulfikar. Iya Pak. Mungkin karena sinyal atau apa. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah terlihat ini. Silakan diperbesar aja enggak apa-apa. Mohon maaf Pak, tadi karena terkendala sinyal. Oke, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan kami di sini akan mempresentasikan tentang permasalahan lingkungan di Indonesia dalam interaksinya dengan lingkungan regional dan global. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mayade Hilyatus Saadah, NIM 202035016, dan teman saya Fauzi Ahsan Nur Saputra, NIM 202035010. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzi. Fauzi, saya persilahkan. Permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup menempati bagian penting dari diskursus publik internasional kontemporer, disebabkan oleh krisis keseimbangan ekologis yang dialami dunia dengan kecepatan, terutama setelah Perang Dunia II. Planet yang kita diami ini tengah mengalami proses global warming yang disebabkan oleh pengeluaran yang berlebih dari gas-gas rumah hijau. Yang paling terkenal diantaranya adalah klorofluorokarbon. Gas-gas ini menyebabkan berkurangnya lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Masalah lainnya meliputi deforestasi hutan tropis yang berguna untuk mensirkulasi gas-gas yang berbahaya menjadi oksigen, dan terjadi pada tingkat yang menakutkan, yaitu 30.000 sampai 37.000 mil persegi per tahun. Di sub-Sahara, proses desertifikasi terjadi dengan tingkat per tahunnya sebesar 6 juta hektar. Dunia pun mengalami prospek musnahnya ratusan ribu spesies dalam waktu 20 tahun ke depan. Bila tingkat perusakan lingkungan seperti yang ada sekarang berlanjut, planet bumi tidak akan sanggup lagi menunjang para penghuninya. Kerusakan lingkungan global. Sebelumnya orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain. Belakangan, orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Ambillah contoh penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal, tapi sudah
berskala regional, menjadi masalah global yang mempengaruhi lingkungan juga, misalnya pertumbuhan penduduk dunia yang amat pesat. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Sekarang kita beralih ke masalah eksploitasi energi. Saat ini Indonesia misalnya masih sangat bergantung pada sumber energi minyak bumi. Yang ditekankan di sini adalah bahwa penggunaan minyak dari sisi lingkungan dan lebih spesifiknya sisi komposisi udara di atmosfer. Berarti peningkatan gas karbon dioksida atau CO2. Gas ini bersama 5 jenis gas lain diketahui menjadi penyebab terjadinya efek pemanasan global atau global warming. Diperkirakan di antara tahun 1990 sampai 2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 5,8 derajat Celcius. Akibatnya akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan air laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Banyak kawasan di dunia akan terendam air laut. Akan terjadi tanah. Selanjutnya, pertumbuhan populasi. Pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya terjadi pertumbuhan penduduk dan selanjutnya desertifikasi. Desertifikasi merupakan penggurunan atau menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya selanjutnya kerusakan lingkungan regional.
Yang pertama, pencemaran udara di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di Sumatera. Kedua, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari Singapura ke perairan Kepulauan Riau. Yang ketiga, penyelundupan kayu dari Kalimantan ke Malaysia. Pencemaran Sungai Danube yang melintasi beberapa negara di Eropa. Eksploitasi ikan berlebihan di perairan Pasifik yang merupakan keseluruhan pasokan ikan di wilayah tersebut. Kerusakan lingkungan nasional. Yang pertama, kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Yang kedua, pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor. Selanjutnya, kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Selanjutnya, banjir. Merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung. Itu semua dapat terjadi karena hijauan penahan air larian berkurang. Selanjutnya, longsor. Longsor merupakan terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Selanjutnya, erosi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Selanjutnya, intrusi air laut. Air laut yang asin mengisi ruang bawah tanah. Ini telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang perlu diskusikan. Izin untuk bertanya, Pak. Silakan. Untuk kelompok 2, sebelumnya perkenalkan saya Zulfikar Raffi Nurjayandi, NIM 202035023. Terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang awalnya dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dikarenakan dengan alasan bahwasanya pada beberapa tahun ke depan Jakarta akan tenggelam dikarenakan naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya gunung es. Nah, sedangkan pemindahan ibu kota tersebut secara tidak langsung akan menarik para masyarakatnya, terutama terkait kepentingan negara ke Kalimantan tersebut. Nah, pemindahan dari orang-orang itu pasti akan mempengaruhi dari lingkungan di Kalimantan. Sedangkan yang saya tahu Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia. Nah, bagaimana dari kelompok 2 terkait pemindahan ibu kota tersebut dari Jakarta yang dipindahkan ke Pulau Kalimantan? Terima kasih. Silakan ditanggapi untuk kelompok 2 dari Mas Zulfikar.
izin menjawab, Pak. Silakan Mas Fauzi. Menurut saya kurang setuju, Pak, dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Karena secara tidak langsung akan mempercepat global warming, Pak. Maka lebih cepat gunung-gunung es di kutub mencair. Seperti itu, Pak. Gimana Mas Zulfikar? Apakah sudah jelas atau kurang sependapat? Ya boleh-boleh saja sih. Monggo. Gimana Mas Zulfikar? Atau ada yang lain mungkin yang memberi tanggapan? Boleh. Maaf sebelumnya Pak, terkait dengan alasan pemindahan ibu kota tersebut kan dikarenakan Jakarta akan beberapa tahun akan tenggelam. Nah, dari menurut kelompok 2, bagaimana solusi yang terbaik dari yang terbaik terhadap hal tersebut? Terima kasih. Karena juga melihat kepentingan lingkungan dan kepentingan negara juga. Terima kasih. Oke, gimana Mas kelompok 1? Jadi mau tidak mau kan harus pindah itu ya. Kalau misalnya diperkirakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, jadi Jakarta itu diperkirakan akan tenggelam. Samping itu kan Jakarta sudah sangat padat sekali ya. Seperti itu. Kira-kira kalau mau pindah gitu Ji, itu terus solusinya gimana terkait kerusakan lingkungan begitu seperti itu ya, yang ada di Kalimantan. Padahal Kalimantan itu kan selama ini hutannya sangat istilahnya hutan lindungnya itu merupakan paru-paru dunia seperti itu ya. Seperti itu. Kira-kira gimana ini teman-teman, ada yang punya tanggapan? Mas Fauzi gimana dan kawan dan Mbak Saadah, atau mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan alternatif solusi misalnya menurut teman-teman gimana kalau seandainya tetap pindah begitu ya, gimana caranya supaya tidak sampai kemudian merusak lingkungan yang ada di Kalimantan begitu loh. Seandainya tetap pindah karena diperkirakan Jakarta itu beberapa tahun ke depan diperkirakan ya akan tenggelam begitu. Gimana teman-teman? Baik Pak, mau izin menambahi. Menurut kelompok kami, pemerintah pasti sudah menimbang segala konsekuensi yang atas keputusan yang diambil. Seperti ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah pasti sudah memikirkan efek yang akan dilalui. Jadi kayak seperti melakukan tebang pilih pada saat selain itu memperbanyak penghijauan di Jakarta sehingga dapat mengurangi efek global warming. Gimana? Apakah sudah puas Mas Zulfikar jawabannya Mbak Saadah? Iya Pak, sudah. Sudah. Ada yang lain mungkin teman-teman, ada yang menanggapi? Menambahi Pak. Siapa dengan siapa ini? Neva Septiana dengan NIM 2020-35004. Mbak Neva. Neva. Iya. Sebentar ya.
Kalau menurut saya, untuk ibu kota yang pindah di Kalimantan, pemerintah bisa menerapkan dengan cara pembatasan untuk penggunaan transportasi, dengan cara menggunakan transportasi umum untuk segala kegiatan nanti. Itu akan mengurangi polusi udara yang akan terjadi di Kalimantan. Serta setiap daerah diwajibkan untuk melakukan reboisasi setelah melakukan tebang pilih untuk mengganti tanaman atau pohon yang sudah ditebang tersebut. Seperti itu, Pak. Jadi untuk penggunaan kendaraan itu bisa diminimalisasi dengan cara penggunaan kendaraan umum untuk segala kegiatan. Kecuali untuk pemerintah mungkin hanya bisa dibatasi 1 atau 2 kendaraan pribadi yang boleh diperbolehkan keluar masuk. Seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin? Itu tadi Mbak Neva ya, memberikan alternatif. Jadi seandainya gitu ya, pemerintah akan memindahkan ibu kota gitu dari Jakarta ya, yang semula ada di Jakarta dengan banyak pertimbangan ya, kemudian berencana untuk ke Kalimantan ya. Sudah ada yang pernah pergi ke Kalimantan belum ini teman-teman ini? Apakah sudah tahu kondisi Kalimantan seperti apa? Dan sudah pernah ke Kalimantan? Belum, Pak. Belum. Kalau saya di Kalimantan itu sudah 2 kali di sana ya. Karena saya kebetulan dulu itu merantau di sana. Di waktu lulus SMA, saya di sana kurang lebih mungkin setahun. Kemudian yang kedua setelah lulus kuliah S1 saya juga merantau ke Kalimantan. Jadi tahulah persis kondisi lingkungan di Kalimantan itu seperti apa gitu ya. Merantau ya, ingin merubah nasib begitu ya, tapi karena mungkin rezekinya harus kembali ke Jawa, jadi ya kembali Jawa lagi begitu. Pernah ngajar di Kalimantan. Gimana teman-teman? Izin menambahi pendapatnya Mbak Neva, Pak. Silakan Mas Puji ya. Kalau menurut saya, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan pembatasan jumlah populasi di ibu kota yang baru, Pak, sehingga tidak terjadi lonjakan jumlah populasi sehingga mengakibatkan pemukiman yang kumuh seperti di daerah Jakarta seperti ini. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain mungkin memberikan alternatif ya? Maaf, Pak. Ada sedikit kontra terhadap pendapatnya Mas Puji, Pak. Menurut saya untuk pembatasan populasi, menurut saya tidak akan bisa diterapkan. Karena apa? Pada dasarnya manusia akan selalu mencari cara untuk tetap survive. Salah satunya akan datang ke ibu kota untuk mencari penghasilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor ekonomi di ibu kota pasti akan lebih tinggi daripada di kota-kota lainnya, sehingga pembatasan populasi saya kira tidak akan bisa diterapkan. Terima kasih. Kalau di Jakarta pembatasannya seperti apa? Apakah selama ini ada pembatasan yang dilakukan pemerintah? Mungkin teman-teman sering baca berita di TV ya, atau mungkin sering baca berita. Kira-kira langkah yang dilakukan apa oleh pemerintah selama ini di ibu kota? Gitu. Ya, biasanya kalau setelah Lebaran itu kan orang kan ada kalau misalkan mudik itu biasanya kalau mau ke Jakarta itu biasanya bawa temen begitu loh. Kalau biasanya seperti itu kalau di desa ya. Jadi misalkan saya kerjanya di Jakarta begitu. Kalau saya pulang kampung
Nah, begitu. Otomatis ada tetangga atau saudaranya, saya tak ikut merantau lah daripada di rumah misalnya nganggur, tidak ada pekerjaan atau mungkin hanya membantu orang tua ya di kebun, kan cari pengalaman ingin merantau. Itu memang kondisi seperti itu memang karena saya di desa sendiri, jadi saya paham betul itu. Biasanya kalau apa orang mudik ya di setelah Lebaran biasanya balik ke Jakarta itu membawa teman. Yang dilakukan pemerintah apa? Selama ini apakah pemerintah sudah membatasi itu? Sudah sebenarnya. Jadi pemerintah itu membatasi jumlah pengunjung ke Jakarta dengan catatan bukannya tidak boleh ke Jakarta, tetapi kalau misalnya mereka itu menganggurnya itu ada ketentuan ya. Di sana kalau tidak kerja begitu ya, berapa minggu begitu tidak dapat pekerjaan biasanya dipulangkan begitu. Itu kebijakannya seperti itu. Sehingga tidak menumpuk orang-orang menumpuk di Jakarta tapi pengangguran di sana begitu loh ya. Itu kok kemarin itu beritanya seperti itu memang. Yang dilakukan pemerintah itu. Jadi tetap pembatasan dilakukan tapi dengan cara-cara yang memang rasional dan masuk akal. Itu ya boleh aja ke Jakarta boleh, tetapi dengan catatan kalau tidak bekerja misalnya setelah Jakarta 1 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu tidak dapat pekerjaan ya harus pulang, gitu loh. Itu kemarin kayaknya kebijakannya seperti itu di Jakarta. Kalau di sana menumpuk orang tidak bekerja jadi masalah gitu ya. Jadi masalah itu kalau merantau kemudian banyak yang tidak bekerja itu jadi masalah. Itu kalau tidak salah kebijakan dari pemerintah seperti itu kemarin di Jakarta. Memang setiap orang punya ya punya hak ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Zulfikar, betul. Setiap orang punya hak untuk apa ya berkembang. Ya, tapi ada syaratnya tadi. Jadi kalau Jakarta itu tidak salah pembatasannya seperti itu. Ya. Ya boleh-boleh saya diajak 5 orang ke Jakarta ya boleh. Kemarin beritanya memang marak seperti itu. Tapi kalau di sana menganggur berapa minggu begitu, biasanya ada operasi untuk dipulangkan gitu. Langsung kerja tidak masalah gitu loh. Tapi kalau yang nganggur-nganggur inilah, ini menimbulkan premanisme nanti kalau Jakarta nganggur itu. Di kota merantau tidak ada kerjaan itu seperti itu. Karena kalau di pusat di Jakarta itu kan banyak emang ya, banyak perusahaan, banyak pabrik, banyak peluang kerjanya lebih banyak lah di sana begitu karena memang namanya pusat ibu kota ya. Ya nanti kalau misalkan dipindah ke Kalimantan juga tidak bisa dipungkiri bahwa orang akan berbondong-bondong ke sana, itu memang ya manusiawi, ya dibolehkan begitu. Tetapi tadi dengan catatan kalau sudah banyak gitu ya, mungkin ada pembatasan-pembatasan yang tentu rasional tadi begitu loh. Seperti itu. Ya boleh kalau justru tidak boleh itu nanti justru melanggar hak asasi manusia. Itu. Tapi ada syaratnya tadi. Kalau sudah mungkin 1 bulan tidak bekerja di sana, nganggur, dapat pekerjaan biasanya dipulangkan. Seperti itu. Nah, kalau Jakarta kemarin tidak salah beritanya seperti itu di televisi yang saya dengar itu ya. Gimana teman-teman? Kira-kira itu kebijakan pemerintah ya. Jadi memang ada, setiap orang punya hak yang sama untuk hidup, untuk berkembang, dan itu dibolehkan ya. Dan tidak bisa dipungkiri itu karena memang kalau pusat ibu kota itu memang menjadi apa ya, prospek untuk mencari pekerjaan lebih besar di sana begitu. Itu. Jadi memang ya boleh tapi dengan catatan tadi begitu. Menurut saya itu. Dan itu memang sudah dilakukan oleh DKI Jakarta begitu. Gimana? Teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya usulan yang lain tidak apa-apa begitu. Itu kan kita kan hanya memberikan usulan ya. Ya boleh gitu. Maaf Pak, izin bertanya hal lain pada kelompok 2 Pak. Silakan. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai salah satu kerusakan lingkungan global itu menipisnya lapisan ozon.
Nah, menipisnya lapisan ozon itu disebabkan oleh gas CFC atau klorofluorokarbon. Nah, setelah saya membaca informasi bahwasanya alat-alat elektronik seperti kulkas dan AC itu juga menyebabkan menimbulnya gas CFC tadi. Nah, di sisi lain, di era perkembangan teknologi yang pesat ini, ketergantungan manusia terhadap dua peralatan tersebut tidak bisa dipisahkan, sehingga makin banyak penggunaan dua alat tersebut. Dengan kata lain, ketika sudah menggunakan banyak alat tadi, juga menimbulkan banyak gas CFC, sehingga akibatnya lapisan ozon semakin tahun semakin menipis. Nah, bagaimana pendapat kelompok 2 untuk mengatasi hal tersebut? Dengan catatan di sisi lain, manusia tidak atau sulit sekali meninggalkan dua peralatan tadi, apalagi dengan orang-orang yang katakanlah ekonomi di atas. Pasti ada dua peralatan tersebut. Terima kasih. Silakan teman-teman. Atau kelompok 2 mungkin memberikan ada solusi mungkin. Ada solusi atau mungkin gimana ya? Di sisi lain memang itu menjadi kebutuhan pokok ya. Kulkas, nah terutama kulkas ini kan emang nggak hampir setiap rumah punya itu ya. Nah, hampir setiap rumah punya dalam rangka untuk bisa mengawetkan ya makanan begitu. Di sisi lain juga itu bisa apa ya? Merusak tadi ya lapisan ozon begitu. Nah, kira-kira adakah solusinya begitu teman-teman? Kira-kira pemerintah sudah memberikan solusi belum itu? Permasalahan-permasalahan ini kan sudah sering dikaji ya di mungkin kira-kira apakah solusi ya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ya, permasalahan tersebut itu. Monggo silakan dijawab dan diskusikan teman-teman yang lain. Izin menjawab, Pak. Ji. Apabila tidak terpaksa menggunakan AC atau freezer atau mesin pendingin lainnya, sebaiknya tidak usah menggunakan. Selain itu, kita juga bisa melakukan penghijauan sehingga dapat mengurangi penipisan ozon. Itu. Ada yang lain mungkin teman-teman? Selain itu, bisa melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap AC dan lainnya, sehingga dapat meminimalisir kebocoran. Udah ada suaranya ya? Tidak ada suaranya.
Halo, dengar suara saya teman-teman? Nggih, Pak. Bireng, Pak. Oke, silakan. Ada yang punya pendapat mungkin? Monggo. Mas Zulfikar, Mas Darul, dan yang lain. Atau misalnya Mbak Fatur tuh Mbak atau Mas ya? Fatur Mas, atau Pak. Mas Fatur atau Mbak Febi, Mbak Kartika, Mbak yang lain monggo. Mas Marsa, Aida, Mas Puji, mungkin Mas Puji juga ada solusi mungkin. Memberikan pertanyaan sekaligus beri solusi boleh. Mbak Rizky, Sadana, gitu ya. Mbak Salma, Mas Zulfikar, silakan. Pendapat boleh ya, beda pendapat tidak masalah gitu loh. Jadi jangan terus lu ya, tidak masalah beda pendapat memang ya tidak masalah, memang diskusi itu beda pendapat. Kalau pendapatnya sama ya berarti tidak perlu diskusikan gitu ya. Diskusi ini di sini kita berdiskusi ya, berlatih bagaimana mengungkapkan ide dan gagasan menjadi apa ya, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kita terutama gitu. Silakan yang lain. Oh, diam semua ini. Saya Pak ingin menambahkan, Silakan. baiknya kita harus bijak menggunakan teknologi seperti AC, yaitu bisa mematikan AC jika suhu udara saat itu sedang tidak panas, atau mengatur suhu AC agar sesuai dengan suhu ruangannya, dan menutup pintu dan jendela selama AC menyala. Selain itu juga melakukan perawatan rutin AC dan pembersihan saringan udara secara teratur. Boleh ya, Mbak Febi. Ada yang lain mungkin silakan. Menambahkan, Pak. Oke, silakan. Febi. Siapa lagi nih? Neva ya? Neva, Mbak. Nggih. Mungkin bisa kita tidak lebih tergantung kepada penggunaan AC, bisa diganti kepada penggunaan kipas angin. Jika memang ruangannya terlalu besar, maka penggunaan kipas anginnya bisa ditambah. Mungkin jika ruangannya kecil bisa 1 kipas angin, kalau besar mungkin bisa 2 sampai 3 kipas angin supaya sirkulasi udara itu bisa berputar terus, tidak pengap gitu jika berada di dalam ruangan. Terus jika untuk penggunaan kulkas, itu sebaiknya jika sudah kulkas yang lama, yang sudah terlalu lama dan memang sudah tidak bisa digunakan, itu sebaiknya untuk didaur ulang supaya menghindari tadi kontak radiasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain mungkin boleh. Silahkan. Mas boleh lah. Videonya tolong dihidupkan lah videonya. Videonya dimatikan semua ini. Dia dimatikan semua. Dan kita wajahnya itu loh. Ya. Kalau mau sarapan ya boleh lah nanti sebentar. Ditutup tidak apa-apa, maka sarapan ya boleh lah. Silakan yang mau punya pendapat silakan. Boleh tidak apa-apa ya. Berbeda pendapat boleh, nggak harus itu. Diskusi itu memang ya apa ya, emang ya beda pendapat tidak masalah gitu, tidak harus sama gitu ya. Saling apa istilahnya, menurut saya begini Pak, enggak apa-apa. Saya tidak sependapat boleh. Itu.
Lalu menyanggah boleh, begitu ya. Tidak harus. Oke, setuju, setuju. Enggak begitu, enggak anu lah. Begitu. Gimana? Yang lain? Kayak mau ngomong ini Mas Zulfikar ya. Boleh. Atau Mas Mbak siapa itu? Pak videonya dihidupkan terus dimatikan lagi anunya, suaranya. Unmute-nya. Mm-mm. Mbak siapa? Atau Mas Darul, boleh lah. Mm-mm. Kalau mau ngomong boleh. Ini Pak, matur suwun Pak. Saya mau itu berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengatasi efek rumah kaca yaitu agar tidak terjadi kekurangan lapisan ozon dengan cara penghijauan. Saya sangat berpendapat dengan Mbak Mayada tadi, karena penghijauan selama ini kan berkurang dan perlu ditingkatkan lagi agar supaya nanti ketika lapisan ozon itu menipis dapat dipulihkan lagi dengan adanya penghijauan tersebut. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Di sini boleh memberikan solusi kan memang latihan ya, latihan memberikan solusi. Kalau misalnya teman-teman nanti jadi apa? Jadi DPR misalnya atau penentu kebijakan itu harus punya banyak solusi begitu loh. Punya banyak alternatif jawaban gitu ya. Nah, memang harus begitu. Alternatif solusi permasalahan yang kita hadapi begitu. Siapa lagi yang muntuh-muntuh ini mau jawab? Tidak apa-apa. Sini tidak ada istilah salah benar ya, pendapat toh ya. Ya boleh-boleh saja berdasarkan pengetahuannya, wawasannya, mungkin mendengarkan TV atau mendengarkan berita atau membaca buku. Ya boleh di sini anu. Tidak ada istilah salah dan benar. Oh, dapat ya boleh memberikan solusi. Ini Pak, menurut saya begini misalkan. Atau menurut saya ini anu aja Pak. Kulkasnya dibakar semua aja jadi Pak. Iya. Ya boleh kalau mau kalau yang punya boleh tidak apa-apa, pabriknya boleh tidak apa-apa gitu loh. Menurut saya tidak usah diproduksi lagi itu nah begitu. Begitu. Itu boleh yang pendapat kok boleh ya. Hanya saja mungkin pendapatnya itu masuk akal apa enggak gitu loh ya. Bagaimana untuk mengurangi kepadatan penduduk di Indonesia? Caranya gampang Pak, disuruh bawa ke laut aja dimasukkan laut semua misalnya. Ya boleh seperti itu. Masuk akal enggak gitu loh. Masukkan ke laut kan habis semua sudah itu. Misalnya. Ya, tapi tidak masuk akal. Alasannya orang Samin ya boleh aja. Ya, seperti itu. Mengurangi kepadatan penduduk terus bawa ke laut, dinaikkan kapal terus dibuang semua begitu. Nah, itu. Jadi emang ada yang lain mungkin sebelum saya memberikan dari teman-teman tadi, jawaban dari teman-teman tadi mungkin semuanya sudah bisa masuk akal lah begitu ya. Masuk akal. Atau ada yang menambah juga boleh gitu ya. Ini Mas kayaknya bisa muntuh-muntuh ini Mas Zulfikar kayaknya kok sudah mau boleh. Atau yang lain misalnya Mbak Kartika, Mbak Laila, Mas Marsa juga boleh. Mas Niwatnis, Mbak Rizky, Sadana, Mbak Sadana, boleh. Silakan, tidak apa-apa ya. Atau Mas Puji sendiri mungkin juga boleh memberikan pertanyaan sekaligus memberikan solusi juga boleh, gitu loh. Kalau menurut Mas Puji gimana itu? Malah menghilang. Kemana ini Mas Pujinya tadi? Mereka ada tahu masalah. Mungkin ada alternatif mungkin Mas Puji. Gimana kalau menurut Mas Puji pendapatnya? Kalau saya setuju sama tadi yang diungkapkan sama Mbak Feby dan Mbak Neva, Pak. Oke. Mungkin itu menjadi sebagian kecil dari
Tapi solusi permasalahan global ini, Pak. tapi ada sekarang sudah diciptakan anu kok ya. Apa teknologi-teknologi yang memang apa ya tidak terlalu menimbulkan polusi udara yang besar begitu loh. Bisa diminimalisir. Ada teknologi yang tadi zat apa tadi namanya? CFC, Pak. CFC ya itu sekarang udah ada teknologi yang ramah lingkungan gitu loh. Nah, ini solusi pemerintah atau berikan solusi gitu loh ya. Nah, sudah ada teknologi mungkin yang kulkas yang ramah lingkungan yang CFC-nya itu tidak terlalu besar gitu loh. Tetapi walaupun begitu ya, saya sependapat dengan teman-teman semua tadi. Jadi tetap harus ada penghijauan ya, penghijauan terus kemudian tadi ya efisiensi ya, penggunaan ya begitu. Penggunaan terus kalau di kampung itu di desa ya, terutama di daerah-daerah pegunungan itu udaranya sangat sejuk sekali ya. Karena hampir setiap orang itu tidak punya hampir 90% itu tidak punya kulkas kan udah dingin ngapain kulkas, ngapain kipas angin, ngapain AC gitu loh. Karena saya sendiri juga di pegunungan gitu ya. Pagi-pagi udara sejuk sekali gitu loh. Jam 12 siang itu terasa jam 8 pagi. Nah, kalau di kampung itu, di pegunungan itu. Jadi dari pagi sampai sore itu tidak ada terasa udara panas, tidak ada gitu ya. Nah, jam 12 siang itu terasa jam 8 pagi kalau di kota. Karena apa? Lingkungannya sejuk, banyak tumbuh penghijauan hutannya masih rindang gitu ya. Beda kalau di kota jam 9 pagi sudah panas ya. Dan jarang ada tumbuhan begitu loh. Apalagi kalau di perumahan seperti ini itu seperti nggak ada sama sekali penghijauannya, tidak ada, jarang. Nah, ini juga sangat-sangat berdampak luar biasa begitu loh. Ya, terhadap kerusakan lapisan ozon begitu. Ya, khususnya sangat menarik ini ya. Walaupun di luar sedikit keluar dari pendidikan matematika, tapi sebenarnya juga menambah pengetahuan dari kita semua dalam rangka untuk mengurangi kerusakan yang ada di lingkungan kita begitu loh. Gitu ya, teman-teman ya. Walaupun mungkin ini tidak sedikit keluar dari pendidikan matematika, tetapi sebenarnya itu menambah wawasan kita dalam rangka untuk ikut berpartisipasi begitu ya. Dalam rangka tadi mengurangi kerusakan lingkungan, pemahaman kita terhadap kerusakan polusi udara menyebabkan berkurangnya lapisan ozon begitu ya. Ya ini juga penting sekali begitu. Begitu Gi, teman-teman Gi? Iya, Pak. Diskusinya sebenarnya sangat menarik sekali. Mungkin kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Pertemuan yang akan datang nanti akan saya sampaikan tugas proyeknya ya. Tugas proyek. Jadi kalau tidak salah 2 minggu mungkin atau 3 minggu untuk membuat itu secara berkelompok. Nanti Mas Komting, Mas Puji, nanti tolong dibagi kelompoknya ya. Atau kelompoknya sesuai kelompok ini, kelompok ini ya. Nanti membuat tugas proyek gitu ya. Nanti minggu depan akan saya jelaskan itu ya, akan saya jelaskan tugasnya seperti apa, bentuknya seperti apa, begitu ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Ini cukup sampai di sini dulu diskusinya, sangat menarik untuk dibahas sebenarnya ya. Berarti kita tutup dulu J, teman-teman J. Iya, Pak. Kita tutup dulu. Saya kurang lebihnya mohon maaf J apabila ada salah kata, salah ucap dan sebagainya. Namanya manusia biasa, tidak luput dari salah begitu loh. Kita sudah hati-hati aja masih banyak salah, apalagi kalau tidak hati-hati. Itu karena manusia itu tempatnya salah gitu loh. Tempatnya salah dan lupa begitu. Ada teman-teman tidak pernah lupa, mesti salah dan lupa itu sudah manusiawi gitu. Wah lupa Pak saya, itu ya wajar manusia kok ya. Banyak yang dipikirkan, banyak yang dikerjakan, semakin banyak yang dikerjakan semakin banyak lupa begitu loh.
Saya kok tidak pernah lupa Pak, ya tidak pernah mengerjakan kok lupa, tidak lupa, tidak lupa ya. Kalau tidak semakin tidak ada yang dikerjakan ya berarti lupanya semakin sedikit, yang dipikirkan cuma sedikit kan itu. Ada semakin banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak yang dipikirkan, semakin banyak lupanya. Semakin banyak belajar, banyak lupanya, gitu loh. Saya tidak pernah lupa Pak, ya tidak pernah belajar, tidak pernah ya belajar lupanya sedikit. Aduh itulah manusia begitu ya. Ya bias, manusiawi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Jadi, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama semangat ya. Kemudian jaga kesehatan. Iya, Pak. Walaupun selama masih daring tetap semangat dan tidak mengurangi makna dari perkuliahan kita. Saya pikir daring Iya, Pak.